Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Pak Salim dengan materi pelajaran Bahasa Indonesia tema 1. Oke, sebelum kita mulai materi ini, mari kita membiasakan berdoa dulu sebentar aja. Mudah-mudahan kita semua nanti diberi kemudahan dalam memahami materi ini. Oke, terima kasih. Materi kali ini akan membahas mengenai kalimat utama. Yang pertama, kalimat utama atau kalimat topik. Yang kedua, ide pokok atau gagasan utama. Yang ketiga, kalimat penjelas. Nanti akan Pak Salim jelaskan satu persatu. Mudah-mudahan kalian nanti bisa memahami dan mengerti apa yang Pak Salim nanti jelaskan. Kalimat utama atau kalimat topik. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat inti atau gagasan utama suatu paragraf yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf dan didukung dengan kalimat penjelas. Kalimat utama biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Nah, apakah kalian sudah tahu apa itu paragraf? Ya, paragraf adalah tulisan yang di awal yang posisinya biasanya menjorok ke dalam. Ini Pak Salim perlihatkan contoh yang pertama. Masih banyak yang belum memahami bahaya membuang sampah elektronik di sembarang tempat. Padahal sampah elektronik dapat mengakibatkan sejumlah dampak buruk bagi lingkungan jika dibuang tidak pada tempatnya. Nah, pada kalimat di atas, letak kalimat utama berada di awal paragraf, yaitu yang kalimat yang bergaris bawah. Kalian bisa lihat di situ tulisan yang mulai menjorok ke dalam. Oke, contoh yang kedua. Oke, ini karena ini kalimatnya agak panjang, kalian bisa pause dulu, bisa kalian baca sebentar, bisa kalian pahami. Saya kasih waktu mungkin sebentar untuk membaca dan memahami. Oke. Nah, di situ di kalimat terakhir ada kalimat yang Pak Salim garis bawah. Nah, di situ adalah contoh kalimat utama yang berada di bagian akhir paragraf. Ya, berarti yang bergaris bawah itu kalian bisa lihat sendiri. Ya, sudah jelas, insya Allah. Nah, sekarang masuk ke ide pokok atau gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama adalah gagasan pokok yang inti suatu paragraf atau ide gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama, akan tetapi tidak disajikan secara utuh dalam kalimat utama, melainkan intisari kalimat utama. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan ide pokok? Nah, kalian bisa lihat. Yang pertama, mengambil kalimat utamanya dulu. Nah, yang kedua, mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Yang C atau yang ketiga, membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Yang D, menyimpulkan isi paragraf. Nah, sekarang saya akan jelaskan satu persatu. Mengambil kalimat utama, yaitu ide pokok bisa diambil langsung dari kalimat utama. Namun ada juga beberapa kalimat utama yang tidak bisa dijadikan ide pokok. Jadi, kalimat utama bisa jadi suatu ide pokok, tetapi ide pokok belum tentu kalimat utama. Nah, contoh, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Nah, kalimat utama paragraf di atas adalah kalimat pertamanya, yakni buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Jadi ide pokok sama dengan kalimat utama, sehingga ide pokoknya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, sekarang yang B atau yang kedua tadi, mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Dengan cara ini kita tinggal mencari kalimat utama, kemudian mengurangi kata-kata yang tidak perlu sehingga menjadi lebih ringkas.
Contoh, jadi masih sama dengan contoh kalimat tadi, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Kalimat utamanya berada di awal, seperti masih sama. Ide pokoknya, kedondong memiliki berbagai manfaat. Jadi mengurangi kata-kata di kalimat utama, jadi hanya untuk membedakan. C. Membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Cara ini juga termasuk cara mudah dalam mencari ide pokok. Kita tinggal mencari kalimat utama, kemudian menyimpulkannya menjadi ide pokok, atau bisa juga dengan cara membaliknya. Contoh, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Kalimat utamanya masih sama, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ide pokoknya di sini bisa ada 3 contoh, ya. Tapi artinya atau intinya sama. Yang pertama, manfaat buah kedondong. Yang kedua, berbagai manfaat buah kedondong. Yang ketiga, khasiat buah kedondong. Menyimpulkan isi paragraf. Menyimpulkan isi paragraf digunakan untuk menentukan ide pokok jika kita tidak bisa menyimpulkan dari kalimat utama. Contoh, ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat hari Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Kalimat utamanya, hewan ini adalah sapi. Jadi berada di akhir. Ide pokoknya ciri-ciri sapi, karena paragraf di atas membahas tentang ciri-ciri sapi. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelasan berupa rincian, keterangan, contoh, dan lain-lain. Kalimat penjelas baru berarti apabila dihubungkan dengan kalimat-kalimat lain dalam paragraf, dan biasanya sering memerlukan bantuan kata penghubung. Kalimat penjelas biasanya terletak setelah kalimat utama. Nah, anak-anak, untuk tema 1 sampai di sini, mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Kalau nanti masih kurang paham, silahkan nanti SMS atau WA ke guru kalian. Pak Salim harapan tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.